rekam saja supaya nanti yang nggak masuk. Miladiana Muhammad Jen Yuda ya yang di rumah. Sementara yang di kampus ada siapa ini? Absen ya? Absennya kelas apa ini? Pakai ya mahasiswa ini 30 ini. Hah? Tapi kok yang di absen terbaru hanya 39. Yang nggak masuk siapa? Jajal absen apa ini? Pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11. Nggak ada yang datang ya. Panya Amalia. Oh, yang enggak masuk Panya Amalia. Sudah KRS. UTS kemarin gimana? Ada ya. Ya, berarti 40. Kita berarti 3 kali lagi sudah UAS ya. Oke, jadi kita tambah 6 orang, berarti sudah 10 ya. Miladiana, Muhammad Jen, Wilda Fadila, Axel Pau itu namanya siapa kalau di absen? Ya sama. Axel Pau. Ini yang di rumah ada 4 orang berarti ya. Yang lainnya belum gabung. Atau kita tinggal Miladiana, Muhammad Jen, Winda Fadla, Axel Pau. 3. Berarti ada 9 yang masuk yang
Ini sebenarnya dengan model Teachmin ini sebenarnya sangat bagus banget. Ini sudah ada 3 juta yang menggunakan aplikasi ini ya. Karena ini komunikatif sekali. Jadi semuanya ada di sini. Ya. Jadi saya bisa mengetahui siapa yang hadir, kemudian saya bisa membuat polling ya. Kemudian saudara-saudara bisa bertanya di obrolan sini ya. Ya misalnya kita mulai ya. Kemudian apa yang kita sajikan di sini terrekod dengan baik. Ya. Enam orang, 7 orang. Nah, ini tambah-tambah terus ini. Mungkin mereka masih ya. Masih makan ya. Teman mungkin masih makan. Jadi pertemuan ke-11 kita akan bicara tentang aliran hukum atau aliran filsafat hukum yang ke-11 ini ya. Saya juga sudah bikin ininya sebenarnya, YouTube-nya, dan saudara-saudara nanti bisa mengulangi rekodnya ini juga ya. Bisa dilihat. Nah, ini. Pertemuan 11 aliran ya, dalam filsafat hukum. Kalau kita melihat aliran filsafat hukum, maka di dalam buku ini kita bisa lihat di halaman 52. Jadi saya semua sarana saya pergunakan supaya kita memahami ya. Kalau di semester 2 ini tentang filsafat hukum ini mestinya ada filsafat pengantarnya ya sebelum masuk ke ini, tapi pengantarnya dihapuskan sehingga kita harus memakai yang kurikulum terbaru ya. Saya akan jelaskan aliran yang pertama itu adalah sociological jurisprudence ya. Yang pertama alirannya adalah sociological jurisprudence. Nah, ini bisa kita lihat ya. Menurut aliran sociological jurisprudence, hukum yang baik itu
ya harus merupakan yang sesuai dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi begini penjelasannya. Kalau saudara rumahnya misalnya, saudara rumahnya di Kayen Kidul itu pernah ada pembantaian dukun santet tahun 2000-an ya, tahun 2000-an di sana ada pembantaian dukun santet. Nah, berarti di sana ada hukum yang hidup. Namanya kalau di sini ya hukum yang hidup di masyarakat. Jadi orang Kayen Kidul itu punya pandangan dalam benaknya bahwa dukun santet itu adalah orang yang salah. Ya, itu namanya adalah pandangan hukum seperti itu. Nah, di sana kemudian kalau ada dukun maka harus dihukum. Ya, kalau ada dukun maka harus dihukum karena dia sudah dalam frame-nya orang Kayen itu sudah salah. Ya, karena salah itu namanya adalah dalam bahasa lain namanya adalah pelanggaran hukum atau tindak pidana. Kalau pelanggaran hukum itu artinya peraturan sudah ada, ya. Kemudian saudara melakukan pelanggaran terhadap aturan itu, maka itu namanya pelanggaran hukum. Kalau tindak pidana, ya, itu juga ada yang mengartikan delik, ya. Delik itu artinya tindak pidana. Nah, pidana itu bisa diartikan ya kejahatan, ya. Jadi kalau kejahatan itu meskipun tidak diatur dalam aturan, ya itu orang mengatakan itu kejahatan. Contoh mencuri, ya. Mencuri itu meskipun tidak ditulis di dalam aturan itu adalah merupakan kejahatan. Yang itu harus ya dipidana, harus dihukum. Ya. Tapi kalau pelanggaran hukum, nah ini saudara paham. Kalau pelanggaran hukum itu artinya sebelum aturan dibuat, saudara tidak bisa dikenai hukum itu. Misalnya ya, tahun 82 itu orang di jalanan nggak memakai helm itu nggak masalah. Ya, dia di jalanan antara Ngurah dan Kediri itu nggak pakai helm, jalan tol nggak pakai helm. Begitu aturan dibuat, namanya undang-undang, ya, undang-undang lalu lintas itu dibuat. Maka ketika saudara tahun 85 itu belum pelanggaran, ya. 90 sudah pelanggaran. Ya, kenapa? Karena hukum dibuat 89, ya. Sehingga kalau saudara naik motor di jalan tol nggak memakai helm, berarti saudara melanggar hukum. Nah, ya. Nah, hukum yang baik itu harus dibuat sesuai dengan ini, hukum yang hidup di masyarakat. Ya. Misalnya hukum yang ada di masyarakat itu membolehkan ya kawin 4 misalnya ya, misalnya lah. Dan saudara kemudian membuat hukum hanya boleh kawin 1. Nah, mesti di situ nanti akan terjadi ketidaktenangan. Karena apa? Hukum yang saudara buat tidak sesuai dengan ya, hukum yang ada di masyarakat itu. Itulah yang disebut dengan bahwa aliran social legal jurisprudence ini kalau kita membuat hukum harus ya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya, itu ya. Nah, jadi saudara biar ngerti, oh hukum yang hidup dalam masyarakat itu ternyata seperti ini. Itu ya. Oke. Kemudian menurut aliran social legal jurisprudence ini ya, itu dia memisahkan antara hukum positif ya, positif law ini dengan hukum yang hidup
dalam masyarakat atau the living law. Jadi saudara-saudara saya jelaskan. Hukum positif itu adalah hukum ya yang dibuat oleh penguasa ya. Jadi hukum positif itu hukum yang dibuat oleh penguasa. Ya, ini ingat-ingat. Kemudian penguasa itu harus berwenang. Ini sampai catat itu. Catat karena nanti akan saya tanyakan berkali-kali ini ya. Hukum positif, hukum yang dibuat oleh penguasa yang pertama itu. Yang kedua, penguasa itu harus berwenang. Kemudian yang ketiga, hukum yang dibuat oleh penguasa berupa peraturan perundang-undangan itu harus tertulis. Ya. Keempat, dia sifatnya memaksa. Ya. Kemudian kelima, ada sanksi. Inilah yang disebut dengan hukum positif. Ya. Siapa yang berwenang membuat? Kalau di Republik Indonesia ini berarti yang membuat undang-undang itu namanya adalah legislatif. Ya. Legislatif itu lembaga yang memang dia diberi kewenangan untuk membuat peraturan atau undang-undang. Kalau di Indonesia itu DPRD plus DPD. DPR RI maksud saya plus DPD. DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Bergabung kemudian menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itulah lembaga yang berwenang membuat undang-undang. Ya. Nah, bagaimana dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten atau kota? Siapa Mbak? Sehinggawe kalau di tingkat provinsi atau kota yang membuat hukum tertulis tadi. Ya, Dewan Perwakilan Daerah di tingkat provinsi plus gubernur sebagai eksekutif. Tapi undang-undang terbaru dalam hierarki perundang-undangan kita sekarang ini yang berwenang adalah DPR RI ya plus DPD tadi ya. Meskipun presiden tidak tanda tangan dalam waktu 30 hari, undang-undang itu tetap berlaku ya. Jadi itu DPR RI di tingkat pusat plus presiden, di provinsi DPRD plus gubernur. Kalau di kabupaten itu DPRD kabupaten plus bupati ya. Itu membentuk namanya peraturan daerah ya. Bisa peraturan daerah itu kalau di kabupaten namanya perkap, peraturan kabupaten. Bisa juga bupati itu sebagai bupati dia punya kewenangan untuk membuat peraturan bupati namanya pergub ya. Kalau provinsi namanya pergub, peraturan gubernur. Nah, tapi semua yang berwenang tadi ya, membuat undang-undang yang tertulis itu sifatnya memaksa ya. Sifatnya memaksa. Kemudian kalau yang melanggar dapat sanksi. Contohnya kemarin ya, waktu Covid, Pak lihat, perhatikan bagaimana orang yang tidak memakai masker ya, kemudian dia di jalan, penegak hukum di tingkat provinsi dan kabupaten kota ya, penegak hukum peraturan daerah itu namanya Satpol PP ya. Coba lihat bagaimana penegak perda ya dalam menegakkan sanksi terhadap peraturan yang dibuat oleh wali kota, bupati, maupun gubernur. Itu sampai dihentikan kemudian ya disuruh ya oleh petugas penegak hukum tadi, saudara disuruh push up misalnya seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan hukum positif ya. Jadi hukum positif sekali lagi dibuat oleh penguasa yang berwenang, tertulis, ada sanksinya, sifatnya memaksa itu ya. Oke, supaya saudara jelas. Nah, bagaimana dengan hukum yang hidup di masyarakat, the living law itu? Ya, kalau hukum di masyarakat ya saudara bisa melihat misalnya ketika saudara berpacaran dengan
pacar saudara. Nah, di beberapa daerah itu ada hukum yang hidup di masyarakat kalau berpacaran saudara ya digerebek ya lah. Karena saya digerebek karena berpacaran sampai malam. RT-mu masih, kamu asli mana? Kayen toh? Di Kayen masih berlaku enggak hukum yang kalau berapel ya, kalau perempuan diapel laki-laki sampai malam, kemudian pemuda di situ semuanya kumpul untuk membubarkan itu. Enggak, kamu belum, sudah pernah berpacaran? Belum. Nah, kamu sudah belum. Ini siapa ini namanya? Belum pernah juga. Nah, nanti kalau di desamu ada hukum yang hidup di situ bahwa orang berpacaran itu nanti harus dibubarkan setelah jam 10, maka jangan kaget. Anda akan digerebek namanya. Digerebek itu didatangi oleh orang sekampung, kemudian yang laki-laki itu didenda, ya, itu namanya living law, ya, hukum yang hidup di situ. Atau misalnya kalau di lingkungan hidup itu banyak banget, misalnya dilarang menebang pohon jenis ini, misalnya gitu ya. Dilarang memotori sungai, ya, itu living law yang hidup di situ, ya, ya. Oke. Kemudian munculnya sosiolegal ini, ya, itu karena ada dialektika. Dialektika itu kalau saudara belajar filsafat, saya jelaskan juga. Dialektika itu ada tesis, kemudian antitesis, kemudian ada sintesa. Jadi ada tiga apa namanya? Tiga hal yang harus apa namanya? Yang harus dipenuhi ketika kita bicara tentang dialektika itu. Jadi hukum positif ini ya ini sebagai tesisnya. Kemudian mazhab sejarah di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan ya, mazhab sejarah itu bagaimana sudah saya jelaskan. Nah, ini sebagai antitesisnya. Nah, dari tesis ke antitesis ini kemudian muncul sintesisnya, ya, yang disebut dengan sosiolegal. Nah, jadi positivisme hukum itu kan tadi memandang bahwa hanya penguasa yang berwenang lah yang dia apa namanya bisa mengeluarkan hukum. Terlalu kecil ya. Nah, kelihatan ya. Besar ya? Kelihatan tak? Kalau kurang besar saya besarkan lagi. Oh, malah kecil. Besar ya. Nah, nih, jadi coba kita lihat pelan-pelan munculnya sosiolegal ini ya. Sosiolegal tadi kan merupakan aliran ya, ini yang sudah yang kedua ya. Nah, sosiolegal tadi kan memandang ya, apa tadi memandang apa sosiolegal? Ini filsafat itu memang pelajaran yang berat. Mbak Jena belajar filsafat itu hampir 8 tahun di Universitas Gadjah Mada. Dan yang ngajar filsafat hukum ini namanya Profesor Sudikno. Dia penasihat hukumnya Pertamina pada saat itu. Kalau ngajar mulai jam 4 sore sampai maghrib. Menjelaskan tentang yang saya jelaskan ini. Jadi guru saya bidang ini ya Profesor Sudikno. Ini memang berat ya, sambil ngantuk-ngantuk sore jam 4 sampai jam 5. Nah, ini ilmunya saya berikan kepada saudara-saudara ya. Jadi kalau positivisme saudara kan sudah paham ya bahwa positivisme itu aliran yang dia itu menekankan bahwa hukum itu dibuat oleh penguasa yang berwenang. Ya, kemudian bentuknya tertulis, bisa undang-undang, bisa perda, bisa pergub ya. Kemudian itu tadi diterapkan secara paksa kepada masyarakat. Ya. Kemudian kalau yang melanggar kena sanksi. Itu.
Kalau di pesantren itu ini diterapkan positivisme ini. Pesantren itu kalau masuk harus pakai jilbab misalnya. Harus pakai jilbab, ini yang menentukan adalah penguasa di situ ya. Kalau dan itu tertulis barang siapa masuk pesantren harus memakai jilbab, ya itu kurang. Kemudian siapapun yang masuk di situ dipaksa untuk memakai jilbab. Kalau tidak memakai dia kena sanksi. Nah itu ya, itu. Nah ini sudah saya jelaskan ya, socio-legal research ini, socio-legal jurisprudence tadi munculnya karena ada positivisme hukum, kemudian ada mazhab sejarah, dan kemudian setelah mereka ini bersinggungan, namanya dialektika ya. Ini kemudian muncullah antitesis yang disebut dengan socio-legal research. Nah, contoh kalau di dalam produk ini gampang sekali. Dulu pernah muncul botol yang tidak ada legoannya. Ini legoannya fungsinya kan untuk ini biar nggak jatuh. Nah, ini merupakan sintesis dari botol yang dulu kamu pegang botol yang tidak bisa dipegang, botol gini. Ya, kemudian tesisnya itu di sini ada legoannya. Kemudian wah, kalau di atas kurang baik, maka muncul antitesis di sini. Nah, ini yang paling tepat. Nah, ya kalau dalam pacaran juga begitu. Pacaran pertama, well. Kemudian muncul yang kedua, pendatang baru. Oh, lumayan. Kemudian yang ketiga, wah ini pas. Itu namanya tesis, sintesis. Kemudian ada apa namanya? Antitesisnya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau dosen ya ngono, pertama saya ngajar begini, waduh mahasiswa kok begini. Kemudian saya coba yang pakai ini begini. Dan yang ketiga baru pas, oh ini. Gitu ya. Jadi tesis, sintesis, antitesis. Itu namanya dialektika. Itu ya. Bukan dialog, dialektika. Bukan dialek juga. Kalau dialek itu cara ngomong. Ini dialektika ya. Nanti saudara akan temui istilah-istilah yang kadang-kadang hampir sama tapi artinya berbeda. Misalnya ya sistemik dengan sistematis itu berbeda. Kalau sistemik itu tersistem, itu namanya sistemik. Ya, jadi orang kuliah di Fakultas Hukum itu sudah sistemik, sudah tersistem. Meskipun nggak ada Pak Dekan berjalan. Nanti Bu Trinas masuk, Pak Saiful masuk, kemudian mahasiswa masuk, itu sudah tersistem. Ya. Dan pengendalinya ada di dekan. Jadi sebelum ada perkuliahan dirapatkan dulu di ruang sebelah. Nanti 2A2 yang ngajar Pak Saiful. Setelah itu Pak Jainal. Nah, itu sudah tersistem, disistematisasikan, tersistem. Nah, sistem itu nanti ada namanya subsistem. Nah, subsistem itu yang lebih kecil. Misalnya di Uniska ini ada sistem ya. Kemudian ada subsistem yang lebih kecil. Nah, itu ya. Oke. Kemudian lanjut ya. Ini tesis, sintesis, antitesis saya kira sudah masuk ya. Kemudian ini tokohnya ya. Tokohnya socio-legal jurisprudence itu ada ini Ehrlich sama Ruskupun ya. Ini ada dua nih. Ya. Eugen Ehrlich lengkapnya ya. Kemudian sama Ruskupun. Kalau di buku ini ada di halaman 52 ya. Oke. Ini tokohnya. Jadi bagaimana pendapatnya Eugen Ehrlich ini? Kita lihat ya. Ehrlich ini ya melihat ada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi ada perbedaannya menurut Pak Ehrlich ini ya. Menurut Pak Ehrlich ini hukum positif itu baru memiliki daya yang berlaku efektif ya
kalau hukum positif yang dibuat oleh penguasa tadi itu selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ya, jadi kalau bertentangan dia tidak akan efektif. Misalnya saudara kalau jadi penguasa, kemudian masyarakat di situ semuanya tidak meminum minuman keras, ya. Nah, saudara bikin perda melegalkan minuman keras, apa yang terjadi? Ditolak lah. Nah, ini organ early itu berpendapat seperti itu. Kalau saudara nanti bikin hukum yang tertulis, baik itu undang-undang, perda, perbu, maka pelajari dulu hukum yang hidup di dalam masyarakat itu. Ya, itu pernah terjadi di negara Indonesia itu membuat namanya forecast. Forecast itu perjudian, dilegalkan perjudian. Ada undang-undangnya. Orang seluruh Indonesia memprotes. Akhirnya mahasiswa juga turun tangan untuk memprotes peraturan itu karena tidak sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Wong kita itu loh anti judi, kok dikasih forecast. Forecast itu perjudian yang dilegalkan, ya. Ya. Sajane sebetulnya sederhana ya pendapatnya Ergan Early itu. Kita sudah ngerti sebenarnya. Tapi yang merumuskan dalam bentuk kata-kata itu Pak Ergan Early itu. Jadi dia mengatakan kalau membuat hukum yang tertulis selaraskan dengan hukum yang sudah ada di dalam masyarakat itu. Nah, supaya tidak terjadi konflik dan sehingga menjadi efektif. Nah, kalau di fakultas hukum bagaimana? Ya begitu, saya kalau membuat peraturan ya selaras dengan masyarakatnya ini ya. Misalnya, udah sekarang semuanya online. Nah, ternyata dapat yang tidak mau online kan. Akhirnya kan saya harus merubah sesuai dengan livingnya itu, sesuai dengan hukum yang itu dalam masyarakat kelas A2 ini apa. Sudahlah kalau yang mau online, ya silakan saja dari warung boleh, dari rumah boleh. Yang luring kemana? Ya sudah di kelas ini saya akan jelaskan panjang lebar ya itu supaya tidak terjadi ketidakefektifan dalam belajar mengajar ini ya. Itu contohnya itu. Nah, menurut Early ini ya, titik pusat perkembangan hukum itu terletak pada undang-undang, kemudian putusan hakim, ilmu hukum, ya, tidak di situ, itu perkembangan hukum itu. Tetapi di mana? Ya di masyarakat itu sendiri. Nah, karena itu kemudian Early itu mengatakan bahwa ya sumber dan bentuk hukum yang utama itu yang custom. Custom itu kebiasaan. Jadi misalnya sampai biasanya setengah rolas ya setengah rolas saya masuk ya. Karena kebiasaan itu menjadi sumber hukum. Jadi custom itu bisa menjadi sumber hukum. Ya sebenarnya pendapat ini sebenarnya kita mengalami semua ya. Tapi sama Pak Ergan Early itu dirumuskan dalam bentuk kata-kata. Nah, orang-orang kita, orang dari Jawa terutama itu kurang dalam membuat tulisan kayak begini ini ya. Biasanya ngulang lulus. Karena itu di universitas kita ada learning management system. Apa yang diajarkan itu semua terrekod ya. Mulai dari misalnya hari ini Pak Jenal misalnya acara apa Pusat Hukum itu harus terrekod ya, siapa yang datang, materinya apa. Karena itu kemudian Pak Jenal membuat PowerPoint seperti ini, kemudian kita mengajar ini pasti terrekod ya. Kemudian buku sehingga nanti kalau akreditasi dari Ristek Dikti, coba sini kuliahnya modelnya apa, gitu ya. Oh sini online Pak, mana buktinya? Ini tinggal kita perlihatkan. Jadi apakah sudah manajemen tersistem? Sudah, mana? LMS itu learning management system ya. Karena itu nanti saya juga masih minta tolong pada saudara-saudara untuk mengisi absen di learning management system itu karena itu terrekod, itu terkoneksi dengan Ristek Dikti. Sehingga Ristek Dikti itu begitu melihat proses belajar mengajar di Indonesia ini, klik di learning management system itu di LMS itu mereka sudah bisa menilai apakah fakultas hukum ini nanti mendapat akreditasi B lagi atau naik ke A atau turun dari situ.
Nah, nanti Jumat saya ke Semarang berkumpul dengan seluruh dekan se-Indonesia untuk merumuskan lembaga akreditasi nasional. Jadi nanti lembaga akreditasi itu yang mengakreditasi itu bukan lagi Ristek Dikti, tetapi perkumpulan dekan ini membuat namanya lembaga akreditasi mandiri. Nah, kemudian nanti akan melihat di berbagai perguruan tinggi itu apakah itu nilainya B atau nilainya A atau ditutup. Ya. Itu dilihat dari dosennya dulu. Dosennya misalnya di Uniska Fakultas Hukum itu yang pangkatnya profesor. Ya, profesor itu pangkat tertinggi ya di dalam institusi ya. Itu berapa? Kemudian yang hanya S2 pendidikannya berapa dilihat. Ya. Ini nanti. Kemudian siapa dosen-dosen yang membuat buku ajar dilihat loh ya. Ya. Nah, kan oleh seperti ini ya. Tapi si Lauren and Friedman ya, Lauren and Friedman itu juga ahli hukum, dia meragukan terhadap pendapatnya Egan Early ini ya, bahwa custom atau kebiasaan itu sebagai sumber hukum di dalam masyarakat yang modern ya, itu ya. Ini Friedman ya, Friedman itu Lauren M. Friedman namanya ya. Oke. Selanjutnya Pak Early ini mengatakan bahwa hukum itu harus tunduk pada kekuatan sosial tertentu. Nah, ini Bapak Egan Early seperti ini ya. Apa maksudnya bahwa hukum tunduk pada kekuatan sosial tertentu? Nah, saudara-saudara, di dalam kelompok-kelompok masyarakat di negara kita itu biasanya muncul kekuatan-kekuatan sosial yang kadang-kadang menjadi penentu. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan dalam membuat hukum ya, itu ya. Sama enggak dengan bukunya itu? Sama, karena ini saya cetak yang lebih bagus ya. Ini lebih mahal, lebih bagus. Ya, itu yang murah itu. Ya, ini yang lebih tipis, lebih bagus ya. Saya memang sengaja supaya lebih ringan dan lebih cantik, tapi lebih mahal. Ya enggak apa-apa. Yang penting tujuan saya saudara-saudara bisa ngecek lagi apa yang saya jelaskan ya. Kemudian kalau nggak paham saudara bisa tanya lagi, kemudian bisa baca lagi. Kemudian kalau keterangan kurang jelas ini terrekod semua ya. Jadi nanti di Ijmin bisa saudara lihat kapanpun. Jadi selama saudara belum keluar dari ini, kapanpun ya. Dan ini nggak saya hapus ya, karena ini nanti rekod ini untuk akreditasi. Nanti juga di LMS juga akan saya share lagi. Oke, kemudian kita akan lanjut ya di slide kedua, yaitu aliran sosial-legal jurisprudence ini ya harus sesuai dengan norma hidup yang ada dalam masyarakat dan harus berangkat dari masyarakat ya. Artinya apa-apa yang ada di dalam masyarakat itu harus diangkat betul menjadi sebuah hukum ya. Oke. Ini ya. Kemudian sumber hukumnya tadi sudah saya katakan yaitu custom atau kebiasaan. Di aliran sosio-legal jurisprudence ini hukum harus sesuai dengan nilai norma yang hidup dalam masyarakat, hukum harus berangkat dari masyarakat, dan sumber hukum adalah kebiasaan yang ada di dalam masyarakat ya. Masih 10 menit lagi ya, slide-nya masih banyak ya. Memang nggak terasa, saya biasanya ngajar di S2 itu 3 jam ya. Kalau bicara tentang ini saya pengajarnya 3 jam, mulai masuk jam 6, 7, 8, 9 baru pulang jam 6 sore ya. Kalau masuk jam 2 ya
3, 4, 5 baru selesai ya. Tapi kalau di S1 ini nampaknya harus diakhiri setelah 1 jam ya. Ya, maksimal 1 jam. Nanti yang lainnya baca. Ini sudah saya share materinya, PPT-nya saya share, bukunya sudah saya buatkan, kemudian sudah saya jelaskan. Nanti di situ ada pekerjaan rumah ya, jadi saudara-saudara bisa memahami, dan saya mengharapkan ya, saudara paling enggak pernah mendengar ya, social legal jurisprudence itu kayak begini, again early seperti ini. Yang namanya rus kupon itu dulu pernah di social legal jurisprudence, nah, gitu ya. Jadi nanti kalau bicara dengan mahasiswa lain itu saya harapkan kalau dia bicara tentang rus kupon, ini social legal jurisprudence. Kalau ada orang bicara tentang hukum positif, ini syaratnya ada penguasa tertulis, kemudian ada sanksi memaksa, gitu ya. Paling enggak itu ya. Ini sumber hukum custom, kemudian ini Pak Rus Kupon. Totalnya kan ada 2 tadi, yang egan early sama Rus Kupon. Nah, kalau Rus Kupon ini yang terkenal ini bahwa hukum itu adalah alat untuk merekayasa sosial. Jadi tidak lagi dari living issues-nya, ya. Ini berbalik kalau Pak Rus Kupon ini. Jadi hukum itu untuk merubah sikap saudara-saudara. Ya, jadi kalau saudara terlambat ya, sekolah itu jam 7, maka Ruskopun ini membuat undang-undang harus jam 6. Semuanya harus pakai sepatu ya. Masuk ke kelas harus pakai masker, dipaksa. Ini namanya law is tool of social engineering namanya ya. Jadi hukum itu digunakan untuk merekayasa masyarakat. Ya, misalnya kayak kidul. Wah, agak gelem iuran RT, dipaksa oleh Pak RT dibuatkan aturan. Ya, padahal maunya orang kain kidul enggak usah iuran rokokan, santai. Tapi sama Pak RT dipaksa. Nah, berarti dia pakai aliran ini yang Ruskopun ini ya, social legal law is a tool of social engineering. Artinya hukum itu dipakai untuk memaksa. Saudara nanti kalau punya anak juga begitu, mau mengkel tak kunci di kamar, matus jam 7 mandi semua. Itu berarti saudara pakai hukum untuk mengubah anakmu. Nah, anak itu dalam hal ini adalah masyarakat. Sama nanti kalau di keluarga, ayahmu, ibumu kalau memaksa dirimu, nek mulai kudu jam 7 sore wis nang omah, nek gak tekok di mobil. Nah, itu berarti dia socio legal jurisprudence dalam law is tool of social engineering ya. Jadi nanti saudara tinggal milih, saudara ikut arus living issues-nya tadi, living law di masyarakat tadi, atau saudara hukum sebagai alat untuk mengubah. Kalau saudara pilih mana? Misalnya saudara nanti jadi ibu ya, aku tak manut anak gue, atau gue butuh manut anak. Nah, pilih mana? Dalam bayanganmu loh, nanti kalau saya punya pacar misalnya, pacarku butuh manut aku, ya, aku gak manut kowe. Nanti artinya kalau saudara seperti itu, kowe butuh manut aku, berarti law is a tool of social engineering. Hukum untuk memaksa pacar saya supaya ikut saya. Nah, ya, gampang-gampangnya seperti itu ya. Jadi Ruskopun sama again early tadi agak berbeda. Ya. Nah, terus siapa yang harus dilindungi hukum? Nah, karena Ruskopun tadi mengatakan bahwa hukum itu alat perekayasa masyarakat, maka kemudian Ruskopun ini membuat golongan-golongan ya, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Apa saja itu? Ya, ini saya tulis di buku ini, tapi juga saya bikinkan slide-nya. Pertama yang harus dilindungi itu ada public interest, kepentingan publik. Misalnya ya, negara sebagai badan hukum itu benar-benar harus dilindungi. Jadi pemerintah dengan negara itu berbeda ya. Kalau negara itu unsurnya 4 itu, ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat ya.
Jadi pemerintah itu, ya pemerintahan sekarang ini hanya bagian dari negara. Nah, karena di situ harus ada wilayah, harus ada rakyat. Dan rakyat ini kalau modelnya harus pun harus dipaksa. Juga ini undang-undang supaya saudara paksa. Misalnya Pak A, saudara kalau di Indonesia harus pajak sekian. Ya lah, saudara dipaksa loh. Nah ini, kalau di Indonesia pakai yang ruskupun ini, gitu loh saudara-saudara. Jadi undang-undang yang dibuat oleh negara tadi dalam rangka untuk merekayasa masyarakat ini, gitu loh. Ya. Contoh lagi kalau saudara jalan, ini jalannya ini satu arah, nah, saudara dipaksa, gitu ya. Nah, ya. Jadi negara tadi harus 4 unsur ini ya, dan pemerintahan hanya bagian dari salah satu unsur itu. Nah, kemudian kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat tadi harus benar-benar juga dilindungi. Nah, misalnya orang miskin itu harus menjadi tanggungan dari pemerintah. Nah, kemudian kepentingan masyarakat. Nah, ini saudara-saudara, kita hidup di Indonesia ini kan butuh ketenangan ya, ketertiban. Ini harus benar-benar dilindungi. Ya, dibuatkan sebuah hukum misalnya tidak boleh misalnya obong-obong supaya orang lain nggak terganggu gitu loh. Ya kalau di desa masih ada pohon, tapi kalau di perumahan sempit. Saudara nanggep mantu kemudian setel tip buanter mengganggu. Karena itu kepentingan dan kedamaian ini menjadi fokus utama dalam membuat peraturan perundang-undangan tadi. Kemudian perlindungan lembaga-lembaga sosial, banyak sekali ya lembaga sosial yang muncul. Misalnya kayak kalau di Somu Nganjuk, wah ini Nganjuk mana? Tanjung Anom itu ada Pak siapa ya? Tanjung Anom dan patung sapi itu masuk mana? Usonaken. Tanjung Anomnya yang mana ya? Oh yang Warujayeng ya. Oh ya. Nganjuk ya. Jadi di situ ada lembaga-lembaga yang perlu dilindungi, misalnya lembaga keamanan desa ya. Kemudian ada RT, ada RW, itu perlu dilindungi ya, seperti itu. Dan lembaga-lembaga sosial lain, misalnya ada lembaga masyarakat yang membina orang-orang terpinggirkan di situ ya, Warujayeng ya. Kemudian negara juga harus hadir dalam rangka menanggulangi kemerosotan akhlak. Ya. Misalnya saudara-saudara kalau di diskotik itu kan ketok ini, itu menurut saudara gimana? Ya bolehlah kalau itu tertutup ya misalnya dia. Kalau di publik ya belum pas lah ya seperti itu misalnya. Kemudian pelanggaran hak, nah ini yang penting. Saudara di Indonesia ini kan bayar, saudara punya hak, saudara dilindungi oleh hukum. Nanti kalau hak saudara tidak terpenuhi, maka saudara bisa melakukan unjuk rasa. Ya. Misalnya mestinya saya punya hak ini kok enggak, Pak Jenderal mestinya ngajar loh Selasa kok enggak. Nah saudara bisa, Pak Jenderal hak saya ini gimana? Nah saudara ketika protes itu dilindungi oleh undang-undang. Ya. Kemudian kesejahteraan sosial. Ya. Sekarang ada KIS misalnya Kartu Indonesia Sehat, kalau sakit kan tunjukkan ke rumah sakit ya, nah gitu ya. Nganjuk ya dulu ya. Gawe nih semua mati publik apa? Gawe nih kaya jalan Malioboro. Nah, dan naruh-naruh dibuat. Setahun nih sekarang wah, bagus. Kediri kok nggak ada. Ya, kok bagus Nganjuk sekarang. Iya. Ini kalau anda Nganjuk ya. Benar ya. Gue malah kerasan neng kayak jalan apa kayak jenis Ahmad Yani ini Rono. Gurah iso sebenarnya nggak namun kayen itu bisa dilibatkan ya ke arah Pare, tapi nggak namun duwe simpang 5 Gumul bagus Nganjuk dia alun-alun ya. Kalau orang-orang nggak ke Kediri nggak ke simpang 5 Gumul rugi. Itu Paris Van Java ya namanya Arbitrium
Adetrium tulisannya, tapi bacanya Adetrium. Bahasa Prancis itu ya. Kalau Fred itu bacanya Freud, ya. Peugeot Peso, ya kan? Karena ada merek mobil Peugeot itu yang gambarnya ini itu bacanya Peso, ya. Kemudian ada merek truk Dodge, ya, itu bacanya DOS. Ya. Gitu. Ya, jadi ini kepentingan masyarakat yang dilindungi apa? Dengan kedamaian, lembaga-lembaga, pencegahan kemerosotan moral, pelanggaran hak dan kesejahteraan sosial. Wah, masih separuh nih ya. Kemudian kepentingan privat, ini ya individu, keluarga, hak milik, penting banget. Jadi privat itu kepentingan ya individu itu ya. Misalnya saudara, kalau kepentingan individu apa? Jenenge sama jenenge nanti. Laura. Aurelanya ini, Aurel sapa? Ini, ya Sinta, panjang, tinggi, keren ya, absen, sudah. Oh iya, semua wangel. Aureli Nazla Fairusifa, Sifa itu obatnya. Virus, aku dari konten ini virus. Tapi Aurelia ini angel ini kan tinggi jenenge apik men. Celukanmu sama mana? Virus, Sifa, Nazla, Aurel. Aurel. Ya. Nah, kemudian konsepnya dari Pak Rusku pun tadi ternyata dibawa ke Indonesia sekitar tahun 70-an itu oleh Pak ini Profesor Dr. Mukhtar Kusuma Atmaja. Dia ini Menteri Luar Negeri zamannya Pak Harto, Orde Baru ya. Oke. Nah, hukum cerminan dari norma masyarakat. Nah, supaya cepat aja nih, sudah 16. Hukum berangkat dari fakta hukum. Jadi nanti di dalam teori hukum itu begini. Ada fakta hukum, kemudian ada teori hukum, ada filsafat hukum. Nah, filsafat hukum itu yang paling dalam, yang paling paling inti. Ya, kalau teori hukum itu angan-angan. Nah, fakta hukum itu kenyataan. Misalnya teori hukumnya orang belajar di Uniska itu kudu pinter. Ya, kenyataannya ada yang pinter, ada yang enggak. Gitu ya. Jadi itu namanya fakta. Fakta hukum lagi misalnya menurut teori ya Indonesia ini sebagai negara demokrasi mestinya sejahtera misalnya gitu ya. Kenyataannya mau nganjuk kayak sing miskin, wong kaya masih banyak ya. Jadi faktanya dengan teorinya itu berbeda. Nah, itu ya. Nah, ini kemudian yang dilindungi lagi selain kepentingan privat tadi adalah ketertiban sosial ya, kepentingan masyarakat harus dilindungi, institusi dilindungi, moralitas, kemudian pelanggaran hak ya, ini sama ini dengan yang tadi. Oke, tinggal 3 slide. Nah, inilah yang ketiga aliran legal realisme. Nah, ini 4 menit lagi ya. Aliran legal realisme. Kemudian yang terakhir legal realisme itu aliran yang disebut juga sebagai realisme hukum. Nah, dalam pandangan penganut realisme hukum ini, hukum adalah merupakan kekuatan sosial ya dan alat kontrol sosial. Kontrol itu menghentikan sebentar, Mbak. Teman-teman mahasiswa. Jadi kalau saudara melihat bola itu ada kontrol, ada pemain bola yang menghentikan bola sebentar, itu namanya adalah kontrol sosial. Nah, ini ya nanti dibaca lah aliran legal realisme ini karena waktunya sudah habis. Ini yang ke-20 ini ya aliran yang ke fair
Legre, ini ya bahasa Jerman. Ini nanti baca sendiri ya. Jadi menurut aliran ini hakim mempunyai tugas menciptakan hukum, yang penting itu. Jadi penemu hukum itu bukan yang menerapkan undang-undang. Jadi artinya gini, Pak. Sekarang ini para hakim di Indonesia ini ketika dia memutus itu berdasarkan undang-undang. Nah kalau di fresh legre ini hakim tidak melihat undang-undang. Dia akan melihat kasus per kasus, kemudian dia memutus dengan hati nurani. Perbedaannya di situ. Dan ini terjadi di Inggris, kemudian di negara-negara Eropa. Kalau di Indonesia pakai undang-undang, baca dulu undang-undang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan tidak adil. Ya, pokoknya kamu sudah undang-undang, saya putus salah. Padahal dia nggak melakukan. Nah, kalau di negara-negara kayak di Jerman ini, hakim akan dengan hati nurani, oh ini nggak salah ini, meskipun dia melakukan ini nih, saya putus nggak salah. Nah, itu ya perbedaannya di situ. Nah ini terakhir, saudara, ini ada evaluasi ya. Jelaskan pendapat aliran sosio-legal jurisprudence, kemudian jelaskan pendapat legal realisme tentang hukum, jelaskan pendapat fresh legre tadi yang saya jelaskan tadi, kemudian jelaskan pendapat Uskupun dan pendapat Egan Early. Nah itu saudara tulis, nanti difoto, dikirimkan ke saya ya, karena saudara tatap muka ya. Kemudian yang ada di rumah, kamu memakai model Teachmin. Di situ nanti akan muncul PR-nya, kemudian saudara kerjakan di situ ya. Oke ya. Ini akan saya akhiri ya karena sudah 1 jam lebih ya, sehingga saya harus bertugas yang lain ya. Ini ada 17 yang datang, ini akan saya lihat siapa saja yang datang, nah, akan saya absen juga. Ini ada Bagus Prasetyawan ya, Bagus Prasetyawan, kemudian dia Ayu, Elsa Natalia, Fadila, Jenius Aprilio, Krisna Bagus, Meta Putri, Miladia, Muhammad Rafi, Muhammad Jainullah, Syekhul Kholis, Wida, Yulia, Triraning Putri, Axel Paul, dan Rizky Ramadan. Ya. Oke, ini akan saya simpan ya. Kuliah hari ini dan yang hadir sehingga bisa saya absen ya. Oke, saya kira itu ada pertanyaan yang di rumah. Ada pertanyaan yang di kelas ini? Kertasnya langsung ya dikumpulkan karena kan saudara manual ya. Jadi jangan online yang manual ya. Kita kumpulkan ke kantor saya sana ya. Oke, saya kira itu ya. Kita sudah 1 jam kurang 2 menit ya. Saya kira kalau yang mau bertanya 2 menit silakan. Kalau enggak maka ini saya akhiri ya. Terima kasih. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.